Apa kabarmu hari ini? Pasti sangat luar biasa. Apakah kalian sudah siap untuk ibadah pagi hari ini? Pasti sudah siap. Mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk manis, dengar-dengaran di bawah kaki Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabtowardoyo. Silakan Bapak Pendeta. Shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Bapak punya sebuah cerita. Cerita ini adalah kisah dari dua orang anak, yaitu bernama Tono dan Tony. Ya, Tono dan Tony. Dua orang ini adalah anak yang bersahabat, sahabat karib, kemana-mana selalu bersama-sama. Dia di mana ada Tono, di situ ada Tony. Nah, suatu hari adik-adik, dua sahabat ini berjalan-jalan ke taman. Dan di situ Tono melihat ada sebuah dompet. Wah, Tony, ada dompet ini. Kita ambil. Gitu. Mereka menemukan sebuah dompet dan dilihat ada uangnya, adik-adik. Si Tono bilang, kita ambil aja uangnya. Kemudian si Tony bilang, oh jangan, kita lihat aja KTP-nya. Siapa tahu di situ ada alamatnya, kita kembalikan. Akhirnya adik-adik, setelah mereka berdebat agak panjang, mereka sepakat untuk mengembalikan dompet itu. Dan setelah itu Tono masih mempunyai dendam, adik-adik. Dia nggak setuju kalau Tony itu mengembalikan dompet itu. Sehingga si Tono membuat cerita bahwa mereka menemukan dompet dan si Tony mengambil uangnya. Akhirnya teman-teman mereka ikut-ikutan membenci si Tony. Itulah sedikit kisah adik-adik dalam kehidupan yang nyata. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 yang demikian. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Sudah ketemu? Oke, kita baca.
Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan kata-kata yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Itulah firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman, dan berbahagialah kita semua dan juga adik-adik yang percaya dan memakai firman-Nya. Amin. Nah, sekarang kalian sudah membaca. Kemudian mari kita tutup Alkitab kita dan kita renungkan bersama. Adik-adik, Stefanus seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia berani mengatakan yang benar karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh menolong orang-orang yang percaya. Dia menceritakan apa yang benar, tetapi orang lain tidak suka. Orang lain bersoal jawab dengan dia. Tetapi karena Stefanus disertai oleh Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Stefanus dalam bersoal jawab. Namun demikian adik-adik, meskipun Stefanus mengatakan yang benar, ternyata banyak orang yang tidak suka, sehingga mereka menghasut Stefanus, menyalahkan Stefanus, sehingga Stefanus harus dihadapkan di depan mahkamah agama. Adik-adik, ada beberapa pertanyaan. Siap? Yang pertama, siapa nama orang yang dihasut? Siapa nama orang yang dihasut? Siapa? Ya, Stefanus, betul. Yang kedua, siapa orang yang menghasut Stefanus? Yang menghasut Stefanus siapa? Ya, orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa mereka melakukan penghasutan? Mengapa mereka menghasut Stefanus? Ada yang tahu? Karena, ya betul, karena mereka kalah di dalam bersoal jawab dengan Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat,
Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dari Kilikia dan Asia terhadap Stefanus? Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dari Kilikia dan Asia terhadap Stefanus? Apa? Ya, mereka menghasut atau mereka menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa Stefanus mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Musa dan Allah. Ya, betul, pintar. Terakhir, apa yang terjadi pada Stefanus? Apa yang terjadi pada Stefanus setelah Stefanus ditangkap? Terus apa yang terjadi? Ya, betul, Stefanus ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama. Oke, jadi adik-adik, dari kisah ini kita bisa mengerti bahwa Stefanus berani mengatakan yang baik, berani mengatakan yang jujur, berani mengatakan kebenaran. Karena apa? Karena Kristus sudah menebus, sudah menolong, sudah memberkati Stefanus. Dan kita adik-adik sebagai orang percaya juga harus berani mengatakan yang jujur, mengatakan yang baik, mengatakan yang benar. Karena Roh Kudus pasti akan selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu akan memberkati kita seperti Stefanus yang selalu diberkati oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Kita juga harus berani berbuat baik seperti Tono tadi, yang berani untuk mengembalikan dompet yang ditemukan yang bukan miliknya. Kenapa adik-adik kita berani atau kita harus berbuat baik? Karena Tuhan sudah menolong dan memberkati dan menebus dosa kita. Contohnya seperti ini adik-adik. Saya punya permainan untuk penutup. Sulapan. Saya punya sebuah tali adik-adik. Tali ya, tali panjang, utuh ya. Ketika manusia jatuh dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Tali ini saya putuskan. Ya, putus jadi dua. Karena dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Tetapi karena kasih-Nya, karena cintanya, Tuhan mau untuk menolong, untuk menyambung kembali hubungannya. Kita sambung. Oke, kita sambung. Iya. Nah, kuat ya. Disambung. Tetapi bukan hanya disambung saja, dipulihkan. Akan dipulihkan oleh Allah. Bagaimana cara Tuhan memulihkannya? Bagaimana simpul ini akan hilang? Apakah Kristus bisa menghilangkan simpul ini? Apakah Tuhan bisa menghilangkan simpul dosa? Bisa, adik-adik. Caranya begini. Ini simpulnya tadi. Kemudian Tuhan membalut luka-luka kita, membalut dosa kita, terus dengan kasih-Nya, dan akhirnya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ya, bukan hanya menyambung saja, tetapi menyempurnakan kembali adik-adik. Seperti itulah kasih Kristus. Tidak ada lagi dosa. Yang ada adalah sambungan kasih yang kembali. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani mengatakan yang baik, yang jujur, melakukan supaya supaya hubungan kita dengan Kristus tidak putus. Supaya bukan hanya disimpulkan saja, tetapi disempurnakan kembali. Itulah adik-adik. Oleh karena itu, mari kita setiap hari selalu melakukan yang baik terhadap siapapun juga. Berani mengatakan
yang baik, berani melakukan yang benar, seperti Tono, seperti Stefanus, meskipun mungkin banyak orang yang tidak suka itu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan akan disambung dengan doa syafaat. Timpang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari anak-anak kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk persembahan sudah kami berikan kepada Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pimpinan negara kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gerejamu di kota Pacitan ini. Kami juga berdoa untuk pandemi yang kami mohon kepada Allah, kiranya pandemi ini segera berlalu. Karena kami tahu kami ingin menjalankan segala aktivitas kami dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah, juga untuk anak-anak Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, baik dari kelas remaja, pemuda, balita, pratama, dan madya. Bapak berkati anak-anak kami ini, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang dari Allah, sehingga dalam masa pertumbuhannya Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Berkati kota tercinta ini Bapak, sehingga pandemi boleh berlalu dari kota kami. Doa syafaat ini kita akan tutup dengan doa yang sudah diajarkan oleh Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sudah selesai untuk ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di
surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu.